guys, kembali lagi bersama saya Mawini Simamora dengan NIM 3192421014 dari kelas AREK 2019 Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hasil CBR, hasil review saya terhadap 2 buah buku tentang strategi pembelajaran sejarah, yang dimana buku utama yang saya pakai adalah buku Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Saiful Bahri bin Aswanjin. Kemudian buku pembanding itu adalah berjudul Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Mukla Sumani. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih manfaat dari CBR ini. Nah, jadi manfaat dari CBR ini adalah agar kita mampu meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisa kita terhadap 2 atau lebih buku, yang dimana melalui CBR ini kita dapat mengetahui apa isi, kelebihan, bahkan kekurangan dari buku ini. Nah, jadi pertama sekali saya akan membahas hasil review saya terhadap buku utama, yaitu tentang strategi belajar mengajar. Nah, jadi teman-teman, dalam buku ini terdiri dari 10 bab, yang dimana bab pertama itu merupakan bab pendahuluan. Nah, jadi di bab pendahuluan ini membahas tentang apa itu belajar mengajar. Nah, dijelaskan bahwa belajar mengajar itu merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Bernilai edukatif di sini berfungsi untuk mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan juga peserta didik. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang membedakan antara anak didik satu dengan anak didik yang lain, baik itu aspek intelektual, aspek psikologis, maupun aspek biologis. Nah, ketiga aspek ini merupakan akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, jadi teman-teman, pada bab 2 ini membahas tentang konsep strategi belajar mengajar. Pada bab ini terdapat 3 topik pembahasan yang dimulai dari pengertian strategi mengajar, klarifikasi strategi belajar mengajar, dan juga implementasi belajar mengajar. Dijelaskan bahwa strategi belajar merupakan suatu garis-garis haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, jadi jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan juga peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan tujuannya. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan berbagai masalah sehubungan dengan strategi belajar mengajar, yang secara keseluruhan yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar, sarana kegiatan belajar mengajar, dan belajar mengajar merupakan suatu sistem, hakikat proses belajar, learning behavior siswa, pola-pola belajar siswa, hingga ke implementasi proses belajar mengajar. Pada bab implementasi belajar mengajar dijelaskan bahwa proses belajar mengajar merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasikan, yang dimana pelaksanaan proses belajar mengajar ini dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pengarahan, dan tahap pengawasan. Nah, jadi kita masuk ke bab 3. Bab ketiga ini, buku ini membahas tentang hakikat, ciri, dan juga komponen belajar mengajar. Dalam belajar mengajar, anak adalah subjek dan objek dari kegiatan adalah pengajaran. Kegiatan mengajar bagi seorang guru menghendaki hadirnya sejumlah peserta didik yang berbeda-beda, yang dimana belajar itu tidak selamanya memerlukan kehadiran seorang guru. Peranan guru sebagai pembimbing bertolak dari cukup banyaknya anak didik yang bermasalah. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan ciri-ciri belajar mengajar, seperti belajar itu memiliki tujuan, terdapat sebuah prosedur, dan ditandai dengan penggarapan materi yang khusus, adanya aktivitas siswa, terdapat situasi proses belajar mengajar, dan adanya disiplin dan juga adanya batas waktu. Kemudian pada bab 4, buku ini membahas tentang berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Nah, terdapat 6 jenis pendekatan dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama pendekatan individual. Pendekatan ini berhubungan dengan pengelolaan kelas. Pemilihan metode tidak begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan pendekatan individual. Pendekatan yang kedua itu merupakan pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini diperlukan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik.
Sementara pendekatan ketiga itu merupakan pendekatan bervariasi, yang dimana pendekatan ini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar dalam sekolah, yang dimana ini dapat meningkatkan sosialisasi siswa. Sementara pendekatan keempat itu adalah pendekatan edukatif, yang dimana pendekatan ini dilakukan oleh guru yang harus bernilai edukatif dengan tujuan untuk mendidik peserta didik. Nah, setelah itu pada bab 5 pada buku ini membahas tentang kedudukan, pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Nah, untuk mencapai keberhasilan dan proses belajar mengajar, guru harus memahami kedudukan metode merupakan salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam belajar. Nah, sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus menentukan metode apa yang harus digunakan di dalam kelas itu. Harus menseleksi metode apa yang diperlukan, harus melihat metode apa yang cocok untuk peserta didik di dalam kelas itu. Dalam pemilihan metode ini terdapat beberapa faktor, yaitu anak didik, fasilitas, dan juga guru. Nah, sedangkan pada bab 6 itu membahas tentang keberhasilan belajar mengajar. Pada bab ini dijelaskan apa saja indikator dari keberhasilan, penilaian keberhasilan, dan tingkat keberhasilan. Pada bab ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, di mana dikatakan yang merupakan faktor yang mempengaruhi itu merupakan tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, bahan dan alat evaluasi, dan juga suasana evaluasi. Nah, kemudian di bab 7 itu buku ini membahas tentang penggunaan media sumber belajar dan juga proses belajar mengajar. Nah, di sini dijelaskan bagaimana proses yang baik dalam dalam pembelajaran itu, apa media yang cocok yang digunakan untuk sumber belajar mengajar tersebut, yang dimana dikatakan bahwa terdapat macam-macam media. Yang pertama itu dilihat dari jenis medianya, yaitu media audit, media visual, dan media audiovisual. Sedangkan jika dilihat dari daya liputannya, media itu terdiri dari media daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput terbatas, dan juga media dengan pengajaran individual. Kemudian pada bab 8, buku ini membahas tentang beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Dalam kegiatan ini, pengajaran tidak lain yang harus guru capai, kecuali bagaimana agar anak didik menguasai bahan pelajaran secara luas. Nah, di sini guru melakukan umpan balik terhadap siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa telah memahami, telah menerima materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, pada bab 9 buku ini membahas tentang pengembangan variasi mengajar. Dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar ada variasi bila guru dapat menunjukkan adanya perubahan gaya belajar. Nah, jadi dikatakan pada bab ini guru tidak hanya melakukan satu variasi saja, namun harus berbagai variasi yang dapat meningkatkan daya tarik siswa untuk bersemangat dalam menerima pembelajaran. Kemudian pada bab akhir dalam buku ini membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan guru dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan tenang bagi siswa, yang dimana di sini kondisi belajar mengajar siswa itu dikatakan harus sesuai dengan yang diharapkan, di mana guru harus mampu menciptakan suasana yang bahagia dan dapat menarik dan dapat meningkatkan kemampuan daya tarik siswa. Baiklah, sekarang kita masuk kepada buku kedua atau buku pembanding, yaitu di sini saya mereview buku pembanding berjudul Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Mukhlas Samani. Nah, jadi teman-teman, buku ini terdiri dari 8 bab pembahasan. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang apa alasan anak harus bersekolah. Nah, buku ini ditulis berdasarkan kisah yang ditulis dengan kata saya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami. Nah, dia mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang tidak tahu kemana tujuan akhir dari pendidikannya. Misalnya anak SMA, ketika lulus, mereka tidak tahu apakah mereka akan melanjutkan perguruan tinggi atau memilih untuk menjadi bekerja. Nah, sama halnya dengan mahasiswa, ketika telah selesai melakukan studi, mereka tidak tahu kemana tujuan dari pendidikan mereka, hingga pada akhirnya banyak mahasiswa yang bingung
apa akhir dari tujuan pendidikan mereka. Mereka tidak tahu kemana arah dari pendidikan yang mereka capai. Nah, dia juga mengatakan itu pendidikan kita tidak membekali siswa bagaimana menghadapi kehidupan nyata di masyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan kecuali belajar dari buku, bersenang-senang ala kehidupan anak kota, dan setelah lulus ingin meneruskan sekolah atau mencari pekerjaan dengan bekal selembar ijazah. Oleh karena itu sangat wajar jika orang tua mereka mempertanyakan untuk apa seorang anak itu harus bersekolah. Nah, di bab ini, inti dari bab pertama itu adalah banyak anak sekolah tidak tahu arah dari pendidikan mereka, sehingga mereka bingung apakah mereka akan memilih untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Nah, sedangkan pada bab 2 ini membahas tentang mencermati orang-orang sukses. Nah, buku ini mengambil beberapa tokoh yang sukses, salah satunya seperti Bapak Badrun yang sukses menjadi pedagang panutan. Nah, dikisahkan bahwa Pak Badrun merupakan seorang pedagang yang dimana sewaktu SMP dia tergolong siswa yang biasa-biasa saja. Salah satu yang menonjol dari dia adalah dia nyambi berjualan berbagai barang-barang ketika ia bersekolah. Pengalaman itulah yang mendorong Badrun untuk tidak melanjutkan pendidikan sekolah, namun setelah tamat dia menekuni pekerjaannya itu, yaitu berdagang. Nah, hingga pada akhirnya karena ketekunan yang dia lakukan, dia menjadi seorang pedagang besar dengan 3 buah toko dan juga sebagai pedagang barang antar kota. Dikatakan bahwa untuk memperbaiki pendidikan, kita tidak cukup hanya berpikir bagaimana metode pembelajaran yang baik, tetapi juga untuk mempertanyakan apa materi yang dipelajari siswa di sekolah telah sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menggapai sukses atau tidak. Nah, jadi pada bab 2 ini dikatakan bahwa dapat saya simpulkan bahwa selain memiliki kemampuan edukatif, kita harus mempunyai keterampilan yang baik juga untuk mencapai kesuksesan. Nah, sedangkan pada bab 3, buku ini membahas tentang life skill versus mata pelajaran. Dalam buku ini, life skill merupakan sebagai kecakapan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup. Kata sukses mengandung makna yang luas dan tidak tepat yang sama seperti rinciannya bagi setiap orang. Jika kecakapan hidup dapat ditemukan, maka kita dapat menyiapkan pola pendidikan yang mampu mengembangkan kecakapan tersebut, baik itu dilaksanakan di keluarga maupun di sekolah. Dengan cara itu, pendidikan yang kita lakukan akan benar-benar mengembangkan kecakapan yang diperlukan untuk memerankan diri dalam kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dikatakan bahwa terdapat kecakapan personal atau personal skill merupakan kecakapan yang diperlukan untuk mampu menjadi pribadi yang mandiri yang tidak bergantung pada orang lain. Kecakapan personal diperlukan walaupun yang bersangkutan hidup seorang diri di tengah hutan. Untuk diperlukan kecakapan untuk memahami problemnya yang dihadapi, menggali informasi yang relevan guna untuk menyempurnakan pemahaman tersebut, menganalisis dan menemukan alternatif untuk mengatasi problema yang sedang dialami. Kemudian pada bab 4, buku ini membahas tentang pendidikan akhlak atau pendidikan akhlak dan akhlaknya pendidikan. Seorang ahli bernama Ka'ah Abdullah Gimanistar mengatakan bahwa manusia memiliki 3 potensi fisik. Potensi yaitu potensi fisik, potensi akal, dan potensi hati. Tetapi potensi hati yaitu akhlak yang mengendalikan kedua potensi lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa jika akhlaknya bagus, maka potensi fisik dan potensi akal juga bagus. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu, seharusnya akhlak ditempatkan menjadi bagian penting di dalam pendidikan. Dengan menempatkan pendidikan akhlak sebagai bagian penting, diharapkan pendidikan mampu melahirkan orang pandai, berbadan sehat, dan berakhlak mulia, sehingga mereka akan terdorong menggunakan kekuatan fisik dan kepandaiannya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan negara. Kemudian, pada bab 5, buku ini membahas tentang merancang pendidikan untuk kehidupan. Nah, jadi teman-teman, banyak asumsi yang membahas tentang pendidikan. Pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan materi ajar yang diambilkan dari teori konsep dan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir. Kedua, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu diasumsikan terbagi dalam berbagai bidang yang saling terpisah, misalnya matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Ketiga itu, dikatakan bahwa belajar itu berlangsung di ruang kelas dan bersumber dari buku mata pelajaran.
Oleh karena itu, siswa pada umumnya dikurung dalam kelas selama beberapa jam pelajaran dan harus mencermati apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kemudian pada bab 6 buku ini itu menjelaskan tentang pendidikan haruslah konstekstual dan bermakna. Dikatakan bahwa pembimbingan akan berjalan baik jika guru dan siswa itu sejalan atau akrab. Nah, guru haruslah memilih bahasa yang dimengerti oleh siswa dan dapat memilih bahasa yang dimengerti siswa, dapat memilih cara menjelaskan yang cocok dengan karakteristik siswa. Nah, di sini konsepnya guru harus mengetahui kemampuan siswa. Nah, apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi, guru harus melihat sampai mana kemampuan siswa untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan bahwa pembelajaran konseptual dan pembelajaran yang menyenangkan sejalan dengan prinsip bahwa pembelajaran harus bermakna. Prinsip ini diajarkan oleh Asubel yang dimana menurut pemikirannya pembelajaran haruslah bermakna bagi yang belajar yaitu siswa. Artinya apa yang dipelajari itu tidak asal-asal namun harus bermanfaat bagi siswa. Oleh karena itu diharapkan agar guru mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sementara pada bab 7 buku ini membahas tentang siapa yang menilai pendidikan. Terdapat dua jenis penilaian yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian pendidikan, yaitu output dan outcome. Penilaian output merupakan penilaian yang dilakukan pada siswa setelah menyelesaikan suatu pelajaran tertentu dan pengukurannya didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap materi ajar. Sedangkan penilaian outcome adalah penilaian didasarkan atas manfaat penguasaan belajar tersebut. Kemudian pada bab akhir di buku ini membahas tentang berbagai peran dalam pendidikan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pendidikan itu ada dua, yaitu orang tua dan juga sekolah. Yang dimana orang tua di sini berperan di luar sekolah, yang dimana orang tua sebagai pengajar untuk anak-anak, dimana di sini orang tua juga harus ikut belajar dan mengambil peran ambil alih dalam bidang pendidikan. Sementara lembaga sekolah merupakan lembaga yang memberikan pengajaran kepada anak didik, yaitu di bidang formal. Baiklah teman-teman, dari hasil review saya terhadap buku ini, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua buku ini. Yang pertama, kelebihan buku utama. Adapun kelebihan dari buku utama ini, dari segi penulisan buku ini sudah sangat baik, di mana penulisannya sesuai dengan kriteria penulisan buku yang baik dan benar. Di samping itu, penggunaan bahasa dalam buku sangat sederhana sehingga kita dapat memahami dengan mudah apa informasi atau apa materi yang terdapat dalam buku. Kemudian buku ini sangat baik digunakan untuk bahan referensi karena materi yang ada dalam buku ini sangat menarik, yaitu tentang strategi belajar mengajar. Nah, melalui buku ini kita dapat mengetahui bagaimana strategi pembelajaran yang baik. Nah, sedangkan pada buku kedua, adapun kelebihan dari buku kedua itu sistematika dan penyusunan buku itu sangat rapi. Nah, jadi jika dilihat dari cover, buku ini juga menarik karena disertai dengan warna dan juga gambar-gambar yang menarik. Nah, kita masuk ke kekurangan buku. Adapun kekurangan dari kedua buku ini, buku utama dalam bagian dalam buku ini tidak disertai dengan adanya gambar-gambar yang memperkuat informasi dalam buku, sehingga kita sebagai pembaca juga kurang tertarik untuk membaca buku ini. Sementara kekurangan dari buku kedua itu penggunaan bahasanya sangat sulit karena buku ini menggunakan tokoh saya, sehingga kita sulit untuk memahami materi apa yang disampaikan dalam buku itu. Baiklah, melalui segi ini saya mengharapkan kita dapat mengetahui bagaimana strategi pembelajaran mengajar, dan juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis, mengevaluasi, dan juga menilai kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku atau bahkan lebih. Baiklah teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata dan dalam penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih.